Dari Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas yang dihadiri jajaran pejabat strategis dari intelijen, infrastruktur hingga pengendalian pembangunan. Di tengah sorotan publik atas gelombang demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, pemerintah tidak tinggal diam. Laporan keamanan, pemulihan infrastruktur, hingga aspirasi masyarakat dibahas secara terbuka dan serius. Inilah momen krusial yang menegaskan arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tegas menjaga stabilitas tapi juga terbuka pada suara rakyat. Di tengah riuhnya gejolak suara rakyat yang menggema lewat jalanan, Presiden Prabowo Subianto kembali ke ruang krisis di tempat yang paling sunyi, tapi paling menentukan, Istana Negara. Para pemegang kendali negara satu persatu hadir, bukan sekedar untuk mendengarkan laporan, tapi untuk merumuskan jawaban bagaimana menjaga Indonesia tetap kokoh, aman, dan terus membangun. Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra tiba paling awal. Laporan intelijen disampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya satu, memastikan bahwa Indonesia dalam kendali. Presiden. Kondisi hari ini berarti Pak pasca kerucuhan. Ada informasi yang harus disampaikan ke Presiden itu. Yang diundang siapa saja Pak? Informasi soal dalam kericuhan Pak. Nanti akan Pak ada masih soal fasilitas ya. Bapak, situasi di Indonesia udah aman belum sih Pak pasca demo udah besar? Insya Allah aman. Ini berarti kayak kalau dari intelijen gitu Pak Herindra. Berarti udah ada dalang-dalangnya Pak. Itu udah. Pokoknya akan kita sampaikan informasi. Di tengah arus informasi yang sering simpang siur, laporan resmi Badan Intelijen Negara menjadi pilar penting dalam menjaga narasi tunggal. Negara aman, pemerintah siaga, dan stabilitas tetap terjaga. Tapi Presiden Prabowo Subianto tidak hanya bicara soal keamanan. Negara tidak boleh hanya kuat. Negara harus tetap maju. Kehadiran Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aris Marsudianto, menegaskan pertemuan ini juga soal masa depan. Tentang bagaimana pembangunan nasional tetap berjalan meski ada riak politik. Dari sisi politik, suara bijak datang dari penasehat khusus Presiden Wiranto. Pemerintah tidak menutup mata, justru mendengarkan, mencatat, dan memproses semua aspirasi rakyat. Karena dalam demokrasi, mendengarkan adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Ya, semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan, dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Di saat negara fokus menenangkan keadaan, Presiden Prabowo Subianto juga memastikan pembangunan tidak boleh berhenti. Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, hadir dengan data dan solusi. Fasilitas publik yang rusak segera diperbaiki. Infrastruktur yang tertunda akan dipercepat. Kita juga menginventarisir, mengidentifikasi berbagai kerusakan infrastruktur, termasuk gedung-gedung pemerintahan, kantor-kantor DPRD, juga fasilitas umum. Ada JPO misalnya yang rusak terbakar, sehingga dari Kementerian PU nanti Pak Menteri bisa lebih detail menjelaskan, juga sudah mengalokasikan untuk bisa segera memperbaiki berbagai infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak tadi. Selama lebih dari 2 jam, Presiden Prabowo Subianto mendengarkan satu persatu laporan. Bukan hanya soal keamanan, bukan hanya ekonomi, akan tetapi bagaimana semuanya bisa dijalankan bersamaan. Karena bagi Presiden Prabowo Subianto, stabilitas dan pembangunan bukan dua pilihan. Keduanya
adalah kewajiban. Demokrasi memberi ruang untuk bersuara, tapi negara punya tanggung jawab untuk mendengarkan lalu menyeimbangkan. Dengan situasi yang kini terkendali, infrastruktur yang mulai dibenahi dan aspirasi rakyat yang tercatat, pemerintah menegaskan satu hal. Presiden Prabowo Subianto hadir bukan hanya untuk menjaga, tapi untuk menjawab. Di tengah tantangan, Presiden Prabowo Subianto tidak bersembunyi. Presiden Prabowo Subianto duduk di tengah semua laporan, membaca, mencermati, dan memutuskan. Karena bagi seorang pemimpin, ketika rakyat gelisah, maka ia harus menjadi yang paling tenang. Ketika rakyat bertanya, maka ia harus menjadi jawaban. Dan hari itu, dari dalam istana negara, jawaban itu mulai dituliskan. Demonstrasi boleh usai, tapi perjuangan membangun Indonesia masih terus berlanjut. Di bawah komando pemimpin yang memilih mendengar sebelum bertindak, Presiden Prabowo Subianto.